Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan Anda. Apa kabar Parepare untuk edisi kali ini? Tentunya sejumlah informasi seputar kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugierto. Inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Parepare menyerahkan cairan desinfektan kepada tim gugus COVID-19. Rencananya cairan ini akan digunakan pada objek yang dianggap vital terhadap penyebaran virus. Sebagai bentuk kepedulian Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Parepare atas mewabahnya virus corona yang hampir melanda semua negara termasuk Indonesia, dan sebagai bentuk sinergitas dengan pemerintah kota Parepare, Kepala Stasiun Karantina kelas 1 Parepare, Andi Faisal SPMP, menyerahkan bantuan berupa cairan disinfektan klorin kepada tim gugus tugas penanganan virus corona kota Parepare yang diterima Asisten Administrasi Umum Setdako Kota Parepare Haryanto Estos MM di ruang data kantor Wali Kota pada Selasa 14 April 2020. Kepala Stasiun Karantina kelas 1 Parepare, Andi Faisal SPMP mengatakan, penanggulangan virus corona di kota Parepare adalah merupakan tanggung jawab bersama dan semoga virus corona ini cepat berakhir. Jadi corona ini tanggung jawab kita bersama. Kami berdoa juga semua mudah-mudahan segera berakhir Pak. Amin. Kita masuk ke Ramadan dengan damai. Andi Faisal juga mengatakan, sebagai bentuk kebersamaan, pihaknya stay di pelabuhan secara bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran virus corona. COVID-19 Pak. Karena harapan kami bisa bersama. Kami stay di pelabuhan Pak untuk penanggulangan COVID bersama tim terpadu COVID di pelabuhan. Sementara Asisten Administrasi Umum Setdako Kota Parepare Haryanto Estos MM mengatakan bantuan ini nantinya akan digunakan untuk melakukan penyemprotan di wilayah Kota Parepare yang dianggap menjadi objek vital penyebaran virus corona. Menurutnya, tim-tim yang ada di lapangan sudah melakukan penyemprotan di tempat-tempat publik, pasar maupun tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Kita sudah masuk ke seluruh sendi-sendi daerah, di pasar, di tempat-tempat publik, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat yang lainnya, terminal, pelabuhan, dan lain sebagainya. Bahkan pada tanggal 24 Maret tempo hari, kita bersama-sama dengan pihak kepolisian. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Tim gabungan gugus tugas COVID-19 kembali melakukan pemeriksaan secara ketat di pintu masuk Pasar Lakese untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Akses pintu masuk tempat-tempat publik seperti pasar kini semakin diperketat dengan penjagaan personil gabungan gugus tugas COVID-19 yang terdiri dari unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta tim terkait lainnya. Hal tersebut kembali terlihat saat tim gabungan melakukan pemeriksaan secara ketat di pintu masuk Pasar Lakese pada Rabu 15 April 2020. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI mengatakan kegiatan yang dilakukan bersama tim gabungan adalah sebagai bentuk pencegahan penularan virus corona, khususnya di area Pasar Lakese. Untuk itu, pihaknya berharap warga masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19 di Kota Parepare, khususnya di Pasar Lakese ini, pemerintah kota bersama unsur TNI Polri melaksanakan penertiban potongan parkir agar kondisi pasar ini bisa steril, tertib dan teratur. Ini kita bersama tim terpadu melaksanakan pengamanan, pengaturan. Itu semata-mata diharapkan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. Ya, jadi sebelum pembeli atau pedagang memasuki Pasar Lakese akan melalui proses pengukuran suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan. Kemudian kita juga himbau pada seluruh yang akan masuk ke Pasar Lakese untuk menggunakan masker. Karena ini sudah himbauan pemerintah, himbauan Bapak Wali Kota untuk setiap melaksanakan aktivitas keluar rumah
wajib memakai masker. Pada kegiatan yang di-backup oleh unsur TNI Polri, tim kesehatan pemerintah Kota Parepare yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Dr. Haja Halwatiah melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pengunjung yang masuk pasar serta dilakukan penyemprotan disinfektan. Dan bagi warga masyarakat yang tidak memakai masker, tidak diperkenankan masuk di area pasar. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Cerita di depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita terlalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Virus corona bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tapi lebih menyedihkan, corona membuat roda perekonomian terganggu. Maka dari itu, aksi kepedulian seperti yang dilakukan anggota BRIMOB berikut ini setidaknya dapat meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan. Anggota BRIMOB Batalion B Pelopor Sat BRIMOB Polda Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial yakni patroli dan bakti BRIMOB untuk masyarakat yang dilakukan oleh personel Satuan Tugas Aman Nusa 2 Batalion B Pelopor Sat BRIMOBda Sulawesi Selatan yang digelar di sekitar wilayah Kota Parepare. Kegiatan ini sebagai bentuk gotong royong dan saling bahu-membahu membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 seperti tukang ojek, tukang becak, dan pemulung yang terpaksa keluar rumah untuk memenuhi perekonomiannya. Dengan kegiatan ini, para anggota BRIMOB diharapkan dapat memberi semangat kepada semua elemen masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona, serta dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Secara berjenjang, mulai dari Bapak Kapolri dan BRIMOB, Kapolda dan Sat dan yang turun ke kami, sebagai Komandan Kompi, kami laksanakan kegiatan sosialisasi menyangkut dengan maklumat Bapak Kapolri. Terus yang kedua, sebagai rasa peduli kita sesama warga kita yang mungkin terdampak dengan adanya penularan ini, yang sangat-sangat terasa menyangkut dengan penghasilan kepada saudara kita yang mungkin penghasilan hariannya seperti tukang beca, ojol, tukang parkir yang mungkin tersendat. Kami dari Batalion B Pelopor Satuan Tugas Sulsel memberikan tadi rasa berupa nasi dos ala kadarnya untuk menyambung kehidupan untuk hari ini, agar bapak-bapak kita ini tidak memikirkan lagi untuk menyangkut masalah kehidupan atau makannya untuk hari ini. Ya, dan ini akan berlanjut seterusnya dan kami akan pindah-pindah masyarakat yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita, apakah itu petugas kebersihan, pelabuhan, dan lain-lain dari masyarakat kita yang merasakan dampak dari adanya penyakit COVID ini. Selain itu, para personil ini tetap menghimbau kepada masyarakat agar selalu berjaga diri dan tidak melakukan aktivitas berkumpul-kumpul dan tetap menjaga jarak untuk pencegahan virus corona. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19, Lurah Lapade bersama petugas gabungan melakukan pengecekan suhu di sejumlah kos-kosan dan mengimbau agar tiap penghuni kos mematuhi peraturan social distancing. Berikut informasinya untuk Anda. Petugas gabungan dari perangkat Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung melakukan penyisiran di sejumlah kos-kosan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare. Saat ini pemerintah gencar melaksanakan pembatasan jam malam untuk menutup aktivitas warga guna menekan penyebaran virus corona serta sebagai upaya memperketat penerapan physical distancing dengan masyarakat setempat, termasuk saat ini yakni warga luar yang masih menetap di kos-kosan. Maka sebagai langkah antisipasi
antisipasi, pemerintah menyisir sejumlah kos-kosan serta beberapa tempat yang sering digunakan warga untuk berkumpul. Pada kegiatan tersebut, pemerintah melakukan pengecekan suhu tubuh pada tiap penghuni kos. Selain itu juga menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan social distancing serta menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari virus corona. Kami melakukan sekarang patroli ke rumah-rumah kos yang ada di wilayah Lapak D. Tadi kita mulai di RW 7. Dari RW 7 kami beralih ke RW 6. RW 6 sekarang di RW 3. Bentuk antisipasi ini bagaimana kami menghimbau masyarakat, pertama tetap menggunakan masker, berdiam diri di rumah, dan tetap memantau wilayah sekitar kita untuk berupaya dan berusaha serta menyadarkan diri bahwa pandemi COVID-19 ini adalah semua perhatian masyarakat sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Kerja-kerja ini adalah kerja-kerja ikhlas dari masyarakat semua dan kesadarannya kami butuhkan karena kami pemerintah turut mendukung semua program yang kami harapkan ini betul-betul cepat tuntas dan tidak berkepanjangan. Bu, tadi ada pemeriksaan, Bu. Ya. Mungkin ada yang didapat yang suhunya tinggi, Bu. Kalau pemeriksaan tadi alhamdulillah rata-rata 35,6 rata-rata itu seperti itu yang kami dapatkan. Dan warga yang malam ini kami dapatkan itu sebagian besar ada dari luar yang memang sudah tidak bisa lagi kembali ke kampungnya karena ada kegiatan, contoh perkuliahan, terus ada tadi yang memang sudah tekan kontrak kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Parepare. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dimulai dari hal yang kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Sebanyak 50 alat pelindung diri berupa gaun hazmat diterima Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makassau Kota Parepare Dr. Reni Angrenisari sebagai bentuk dukungan BNI Parepare terhadap tenaga kesehatan. Bank BNI sebagai salah satu bank BUMN turut peduli dalam penanganan wabah virus corona. Hal tersebut dibuktikan melalui program BNI Berbagi Bersama Membangun Negeri seperti yang dilakukan Kepala Cabang BNI Parepare Andi Nur Alam di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare baru-baru ini yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Sebanyak 50 alat pelindung diri atau APD diserahkan kepada pihak rumah sakit. Dalam hal ini Dr. Reni Angrenisari yang merupakan Direktur RSUD Andi Makassau Parepare. Bagaimana BNI peduli kepada kondisi wabah penyakit yang corona di Indonesia. Ini semua diberikan kepada seluruh rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia. Kebetulan Parepare ini Rumah Sakit Andi Makassau tipe D merupakan salah satu rujukan pasien COVID-19. Kasubit Humas dan Pemasaran RSUD Andi Makassau Parepare Haja Farida mengucapkan terima kasih kepada pihak BNI serta instansi dan masyarakat yang telah turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Apalagi penyerahan 50 APD dari BNI ini dapat membantu para petugas medis dalam bekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir terpapar. Alhamdulillah kepeduliannya semoga kedepannya dengan adanya alat atau APD ini kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin supaya tenaga-tenaga kami yang berjuang di dalam itu tidak terpapar dengan virus corona ini. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Bukan hanya alat pelindung diri atau APD yang diserahkan, namun pihak BNI Parepare juga menyiapkan puluhan wadah cuci tangan di sejumlah titik area publik dalam kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Selain puluhan bantuan alat pelindung diri atau APD yang diserahkan Kepala Cabang BNI Parepare kepada pihak RSUD Andi Makassau, nyatanya melalui program BNI Berbagi Bersama Membangun Negeri ini juga, pihak BNI Parepare menyiapkan puluhan wadah cuci tangan di sejumlah titik area publik dalam kota Parepare, salah satunya di TV Peduli.
Puluhan wadah cuci tangan yang disediakan ini disertai stiker himbauan cuci tangan dengan harapan masyarakat turut aktif dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara mencuci tangan. Untuk kita bantuannya adalah ada tempat cuci tangan bentuk yang sudah kita seragamkan, itu kita berikan ke beberapa titik, ada 20-an titik ya. Iya Pak, kami akan sebar itu cuci tangan dengan menggunakan sabun itu. 20 wastafel? Iya, wastafel. 20 wastafel. Andi Nur Alam menambahkan, tidak menutup kemungkinan ke depan pihaknya akan melakukan penambahan serta penyaluran bantuan lainnya jika dibutuhkan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Iyo, tidak pakai helm Mi. Ai, satu ji helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Meski pemerintah telah menghimbau masyarakat agar tetap tinggal di rumah dan aparat telah melakukan penjagaan ketat di setiap perbatasan, namun arus lalu lintas antara daerah masih terlihat ramai. Memasuki pekan kedua, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare masih terus disiagakan di beberapa titik perbatasan Kota Parepare, termasuk di posko terpadu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang bertugas menjaga perbatasan antara Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap di wilayah Kecamatan Ujung. Meski pemerintah terus melakukan himbauan agar masyarakat berdiam diri di rumah, namun hingga pada Rabu 15 April 2020, terlihat kendaraan yang berlalu lalang di area tersebut masih terlihat padat, khususnya pada siang hari yang didominasi kendaraan roda 4 dari arah Sidrap yang kebetulan bekerja atau ingin berbelanja di Kota Parepare. Satu persatu kendaraan roda 4 tersebut dihentikan oleh petugas untuk melakukan pengukuran suhu tubuh, sekaligus memastikan setiap pengendara baik supir maupun penumpang menggunakan masker. Hal ini untuk memastikan warga atau pengendara yang datang dari luar daerah bebas dari wabah virus corona. Terlihat Dandim 1405 Malusetasi juga hadir memantau aktivitas pengawasan dan penanganan COVID-19 yang dilakukan para petugas di posko terpadu penanganan virus corona. Tim gabungan yang terdiri dari personil TNI Polri, Dinas Perhubungan, BPBD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Satpol PP, petugas pemadam, serta tenaga kesehatan puskesmas setempat masih setia melakukan penanganan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan kendaraan, pengukuran suhu tubuh, dan menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan masker. Andi, TV Peduli mengabarkan. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, tim relawan aksi cepat tanggap cabang Parepare juga ikut membantu Sivitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam penyemprotan disinfektan di area kampus. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai bentuk solidaritas sesama melawan penyebaran virus corona, tim relawan aksi cepat tanggap atau ACT cabang Parepare ikut membantu aksi pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona. Tim relawan ACT Parepare juga turun melakukan penyemprotan cairan disinfektan di area fasilitas umum dan bangunan kampus. Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu saat membantu Sivitas Akademik IAIN Parepare dalam penyemprotan disinfektan terhadap beberapa bangunan kelas dan birokrasi di area kampus. Ketua ACT Cabang Parepare mengatakan, selain melakukan penyemprotan disinfektan di rumah warga dan fasilitas umum lainnya, juga membagikan alat pelindung diri kepada tenaga medis berupa alat pelindung wajah yang dibuat sendiri yang bekerja sama dengan mahasiswa IAIN Parepare. Untuk ACT Parepare sendiri itu kami melaksanakan penyemprotan di rumah masyarakat. Selain itu kami juga mengedukasi masyarakat untuk tetap di rumah saja jika tidak ada kepentingannya. Terus yang kedua, kami juga berusaha untuk bagaimana para tenaga medis itu tidak kekurangan
pelindung wajah. Jadi kami bekerja sama dengan pihak IAIN Parepare untuk membuat face shield ini seperti itu. Dan juga untuk pandemi corona ini banyak memakan korban, yaitu untuk dari segi ekonomi. Jadi insya Allah setelah ini kita akan mengadakan penyerahan sembako untuk saudara-saudara kita yang kekurangan seperti itu. Selain melakukan penyemprotan dan membagikan APD, relawan ACT juga sementara mengumpulkan donasi untuk membantu warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Andi TV Peduli mengabarkan. Ya baik pemirsa, dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.